Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Kurniati. Di sini saya sebagai asisten elektronika dasar 1 di percobaan 2, yaitu dioda. Jadi sebelum kita memasuki ke inti percobaan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya tujuan-tujuan yang harus kita capai di percobaan 2 ini. Jadi ada 2 tujuan yang harus kita capai. Yang pertama itu di sini ada 6 tujuan yang harus kita capai. Yang pertama itu membuat karakteristik statis dioda berupa gambar dan menggunakannya. Yang kedua yaitu membuat karakteristik inverse dioda Zener. Yang ketiga menggunakan dioda untuk rangkaian klipper dioda seri. Yang keempat menggunakan dioda untuk rangkaian klipper dioda sejajar. Kemudian menggunakan dioda untuk rangkaian klipper dioda dengan bias. Yang terakhir yaitu menggunakan dioda untuk rangkaian klipper dioda Zener. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan ini, yang pertama kita membutuhkan signal generator atau function generator juga boleh, kemudian osiloskop, multimeter, catu daya, resistor, kapasitor, dioda, dan dioda Zener. Jadi ini alat dan bahan yang kita gunakan itu lebih ke praktikum yang secara manual yang sering kita lakukan di lab. Karena kita praktikumnya sekarang berbeda sistemnya, jadi kita menggunakan praktikum karena kita praktikum online, jadi kita hanya menggunakan aplikasi yang ada. Jadi aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi EWB. Jadi karena kita menggunakan aplikasi EWB, maka komponen-komponen yang ada pada aplikasi juga itu terbatas. Jadi kita hanya menggunakan komponen-komponen yang ada pada aplikasi tersebut untuk menghasilkan rangkaian yang ingin kita cari. Jadi langsung saja. Adapun rangkaian yang pertama yang akan kita buat yaitu rangkaian klipper dioda seri. Jadi rangkaian klipper dioda seri ada yang namanya input dan output. Jadi terlebih dahulu kita mencari rangkaian yang inputnya dulu. Jadi untuk komponen-komponen yang digunakan pada rangkaian dioda seri ini kita membutuhkan komponen dioda, kemudian resistor, kemudian function generator, kemudian venol ini adalah osiloskopnya. Di sini adalah osiloskop. Jadi terlebih dahulu kita mencari inputnya dulu. Oke, langsung saja kita merangkai yang bagian inputnya. Jadi untuk input hasil gelombang yang harus kita dapatkan yaitu gelombang sinus seperti ini. Baik, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu pertama kita membuka aplikasi EWB. Kemudian setelah kita buka maka tampilannya akan seperti ini. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi yang ada di modul, bahwa komponen-komponen yang kita butuhkan yaitu kita membutuhkan dioda, kemudian kapasitor, kemudian kita membutuhkan osiloskop, dan membutuhkan function generator atau signal generator. Jadi kita ambil terlebih dahulu dioda, resistor, osiloskop, dan function. Di sini sudah saya ambil 2 komponen. Ini adalah osiloskopnya. Jadi tempat saya ambil itu di sini. Ini osiloskop, kemudian yang ini adalah function generator. Ini adalah function generatornya. Selanjutnya kita ambil dioda. Kita klik di sini. Tarik seperti ini. Satunya kita membutuhkan resistor. Ini resistor, tarik seperti ini. Oke, jadi supaya dia sama posisinya seperti yang di modul, jadi kita putar posisi resistornya. Oke, jadi kita langsung hubungkan. Oke, kita hubungkan diodanya dengan resistor seperti ini. Kemudian dioda ini terhubung dengan kaki positif. Di sini terhubung dengan positif, dan yang resistor ini terhubung dengan yang negatif. Selanjutnya di sini untuk yang osiloskop sendiri itu ada 4 channel, 1, 2, 3, 4 channel. Jadi terserah kalian mau menggunakan channel 1, channel 2, channel 3, atau channel 4. Di sini saya hanya menggunakan channel 1 saja. Oke, seperti ini. Kemudian tidak lupa kita menggunakan ground, karena kalau kita tidak menggunakan ground maka gelombang di osiloskop ini tidak akan tampil. Jadi kita gunakan ground. Di sini tempatnya ground. Oke, tarik seperti ini.
Oke, jadi untuk rangkaian yang sesuai di modul itu seperti ini untuk mencari outputnya. Karena yang pertama kita harus mencari inputnya, jadi kalau di input kita tidak perlu menggunakan dioda, jadi kita hapus saja dulu diodanya. Jadi yang pertama kita mencari data yang input. Jadi untuk data input sendiri, untuk frekuensinya itu kita menggunakan frekuensi 5. Ini kita jalankan, maka akan tampak gelombang pada osiloskop. Saya jelaskan sedikit bahwa pengaruh dari frekuensi terhadap gelombang, yaitu semakin besar frekuensi maka panjang gelombangnya akan semakin besar. Kalau semakin kecil frekuensinya maka semakin kecil frekuensi maka panjang gelombangnya akan semakin besar. Kalau semakin besar frekuensi maka panjang gelombangnya akan semakin kecil. Bisa dilihat di situ yang tertampak. Jadi di sini kita menggunakan frekuensi 5. Kemudian kita atur time per diff-nya seperti ini. Oke, jadi saya jelaskan lagi. Pengaruh dari time per diff yaitu semakin besar time per diff maka panjang gelombangnya akan semakin kecil. Sementara kalau semakin kecil time per diff-nya maka panjang gelombangnya akan semakin besar. Bisa dilihat perubahan yang terjadi pada osiloskop. Oke, selanjutnya kita ingin kita atur lagi volt per diff-nya. Oke, volt per diff-nya. Jadi kalau volt per diff, semakin besar volt per diff-nya maka tinggi gelombangnya akan semakin kecil. Tapi kalau semakin kecil volt per diff-nya maka tinggi gelombangnya akan semakin besar. Itu bisa dilihat sendiri. Posisinya kita atur. Oke, ini seperti ini. Jadi kita langsung saja ke proses pengambilan data. Di sini kita kasih pause saja. Oke, jadi di sini kita ingin melihat berapa panjang dan tinggi gelombangnya. Oke, jadi untuk saya jelaskan sedikit bahwa satu kotak ini dia bernilai 1 diff. Kalau ini 1 diff, ini 1 diff, ini 1 diff. Jadi kalau misalnya di sini berarti dia ada 2 diff, 1 diff tambah 1 diff 2 diff, tambah 1 diff 3 diff, tambah 1 diff 4 diff, begitu seterusnya. Jadi kita lihat untuk panjang gelombangnya. Jadi untuk panjang gelombangnya kita lihat di sini, ini 1 diff, 2 diff, 3 diff, 4 diff. Jadi untuk frekuensi 5 panjang gelombangnya yaitu 4 diff. Sementara untuk tinggi gelombangnya yaitu 1 2 3 4. Jadi untuk tinggi gelombangnya yaitu 4 diff juga. Jadi untuk frekuensi 5 panjang gelombangnya 4 diff, tinggi gelombangnya juga 4 diff. Selanjutnya kita ubah lagi frekuensinya menjadi 10 Hz. Oke, ini kita jalankan dulu, kemudian kita ganti frekuensinya menjadi 10 Hz. Oke, maka gelombang yang pada osiloskop akan berubah. Oke, jadi langsung saja di sini kita klik berhenti, pause. Oke, jadi untuk time per diff dan volt per diff-nya tidak usah kita ubah. Yang kita ubah hanyalah frekuensinya saja. Jadi untuk frekuensi 10 panjang gelombangnya itu 1,3 ini 3. Oke, berarti ini 1, di sini 3 diff, di sini 0,3, di sini 0,3, berarti 1,6 diff. Ini 1,6 diff. Jadi untuk frekuensi 10
panjang gelombangnya 1,6 div. Untuk tinggi gelombangnya yaitu 1 2 3 4. Jadi untuk tinggi gelombangnya yaitu 4 div. Jadi untuk frekuensi 10 panjang gelombangnya 1,6 div, sementara tinggi gelombangnya yaitu 4, div. Selanjutnya kita jalankan lagi ini, kita ubah lagi frekuensinya menjadi 15. Oke, maka akan berubah lagi gelombang yang ada pada osiloskop. Oke, langsung saja untuk panjang gelombang untuk frekuensi 15, panjang gelombangnya 1,3 div. Ini untuk panjang gelombangnya 1,3 div. Sementara untuk tinggi gelombangnya 1 2 3. Jadi tinggi gelombangnya 4 div. Untuk frekuensi 15 panjang gelombangnya 1,3 div, sementara tinggi gelombangnya 4 div. Oke, selanjutnya kita ingin melihat itu data dari input. Sekarang kita ingin mencari data output dari dioda seri. Oke, untuk dioda seri berarti di sini kita hapus dulu. Untuk dioda serinya yang output kita membutuhkan dioda ya. Jadi kita ambil saja dioda di sini, tarik seperti ini. Dan kita hubungkan ulang. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah rangkaian dioda seri untuk mencari outputnya sesuai yang ada di modul. Jadi langsung saja kita klik di sini. Oke, jadi muncul sudah gelombangnya. Jadi tadi kita samakan saja, di mana untuk input itu kita menggunakan frekuensi 5, 10, dan 15. Jadi untuk output juga kita menggunakan frekuensi 5, 10, 15. Yang pertama kita menggunakan frekuensi yang 5. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi kita atur dulu posisinya supaya lebih mudah kita membaca gelombang. Oke, sini di tengah-tengah supaya lebih bagus. Oke, jadi saya jelaskan sedikit bahwa untuk yang inputnya hasil gelombang yang diperoleh itu sinus. Seperti ini toh, ini untuk yang input. Jadi untuk input itu hasil gelombang yang harus kita peroleh itu sinus. Untuk yang outputnya hasil gelombang yang harus kita peroleh itu sinus, kemudian potong di samping. Jadi bisa dilihat di sini berarti sudah sesuai dengan yang ada di modul. Untuk yang rangkaian yang pertama tadi yang input kita peroleh gelombangnya sinus. Sekarang untuk yang output kita peroleh sinus kemudian potong samping. Jadi sudah sesuai dengan yang ada di modul. Lanjut, langsung saja kita baca panjang dan tinggi gelombangnya. Di sini untuk time per div dan volt per divnya tidak usah lagi kita ubah, kita langsung hitung saja. Di sini untuk frekuensi 5 yang output panjang gelombangnya 1,4. Oke, jadi untuk panjang gelombang frekuensi 5 yang di outputnya yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi panjang gelombang frekuensi kelima untuk yang frekuensi 5 untuk yang output dioda seri yaitu panjang gelombangnya 4 div. Sedangkan untuk tinggi gelombangnya yaitu 1, 2, karena ini tidak sampai di ujung sini berarti dia cuma 1,9 div. Jadi karena ini tidak sampai di puncaknya, jadi dia cuma 1,8 div. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa tidak ada yang namanya 1,9 div, 1,3 div, 1,7 div. Dia kelipatan 2 semua, jadi 1,2, 2 div, 4 div, 6 div, 8 div, 10 div. Jadi untuk membaca
tiap kotak ini dia kelipatan 2. Oke, saya jelaskan ulang. Tadi ini untuk yang panjang gelombangnya itu 1, 2, 3, 4. Jadi 4 div untuk frekuensi 10. Frekuensi 5, sorry. Sementara untuk yang tinggi gelombangnya itu 1,8 div. Oke, langsung saja kita ganti lagi frekuensinya menjadi 10. Oke, untuk frekuensi 10. Oke, untuk frekuensi 10, jadi untuk panjang gelombangnya yaitu 1, 2. Jadi untuk panjang gelombang frekuensi 10 yang outputnya yaitu 2 div, sementara untuk tinggi gelombangnya yaitu 1,8 div. Jadi untuk tinggi gelombang frekuensi 10 itu 1,8 div, untuk panjang ini untuk tingginya 1,8 div, untuk panjang gelombangnya 2 div. Oke, selanjutnya kita ganti frekuensinya jadi 15. Oke, jadi kalau frekuensinya 15 berarti panjang gelombangnya ini kan tidak sampai inti 2 div. Ini 1,2 div, bisa dihitung 1,2 div. Jadi frekuensi yang 15, panjang gelombangnya 1,2 div, kemudian tinggi gelombangnya 1,8 div. Oke, jadi itu untuk data yang outputnya. Jadi kita telah memperoleh data input dengan output untuk rangkaian yang Clipper dioda seri. Selanjutnya kita ingin masuk ke rangkaian Clipper dioda sejajar. Baik, tadi kita sudah memperoleh data untuk input dan output rangkaian dioda seri. Sekarang kita ingin mencari output yang rangkaian Clipper dioda sejajar. Jadi untuk input yang ini dia sama dengan yang data dari Clipper dioda seri. Jadi untuk inputnya itu semuanya sama, yaitu menghasilkan sinus. Jadi untuk data yang Clipper dioda sejajar inputnya, silakan ambil data yang input di dioda sejajar tadi. Jadi sama datanya untuk yang input. Jadi sekarang kita mau langsung cari yang outputnya saja, karena kita sudah dapat data untuk input, dimana inputnya ini sudah sama dengan data input yang di dioda sejajar. Langsung saja kita masuk membuat rangkaian Clipper dioda sejajar untuk yang outputnya. Jadi untuk Clipper dioda sejajar, komponen yang kita butuhkan yaitu resistor dengan dioda lagi. Adapun hasil gelombang yang harus kita peroleh untuk Clipper dioda sejajar, yaitu kita harus memperoleh gelombang sinus potong atas. Oke, langsung saja kita buka lagi aplikasi EWB. Jadi karena kita sudah mengambil osiloskop dengan function generator, jadi sisa kita ambil lagi komponen yang belum ada. Jadi komponen yang belum ada yaitu dioda sama resistor. Jadi terlebih dahulu kita ambil resistornya, kemudian posisi resistornya kita putar supaya sesuai dengan yang ada di modul. Kemudian kita tidak lupa ambil dioda. Oke, untuk posisi dioda juga kita putar posisinya supaya sesuai dengan yang di modul. Selanjutnya yang di resistor atas ini, yang sini kita hubungkan dengan dioda, kemudian resistor hubungan ke positive function, dioda yang ini kita hubungkan ke negative function. Selanjutnya untuk yang osiloskop ini
Saya menggunakan channel 1, kita hubungkan di tengah-tengah sini. Kemudian tidak lupa kita mengambil ground. Oke, kita langsung hubungkan seperti ini. Oke, jadi rangkaian untuk clipper dioda sejajar itu seperti ini. Ini untuk clipper dioda sejajar. Oke, langsung saja kita masuk ke proses pengambilan data. Jadi kita samakan semua frekuensi yang kita gunakan, yaitu 5, 10, dan 15. Jadi untuk output untuk clipper dioda sejajar kita gunakan yang 5 dulu. Langsung mengambil ke proses pengambilan data, kemudian kita kasih nyala. Oke, jadi sudah didapat gelombangnya. Jadi ini adalah sinus. Tunggu ya, kasih berhenti supaya kelihatan jelas. Oke, jadi gelombangnya ini sinus potong atas. Coba kita lihat, sinus potong atas. Jadi sudah sesuai dengan yang di modul ya. Jadi langsung saja kita masuk ke proses pengambilan data. Untuk time per diff, volt per diff-nya tidak usah kita ubah. Langsung saja kita cari panjang gelombangnya. Untuk panjang gelombang frekuensi yang kelima, frekuensi 5 untuk output dioda sejajar yaitu 1, 2, 4. Jadi untuk panjang gelombangnya 4 diff, sedangkan untuk tinggi gelombangnya 1, 2. Oke, 2. Jadi untuk panjang gelombang frekuensi yang kelima yang output untuk dioda sejajar, panjang gelombangnya 5, tinggi gelombangnya 1, 2, 3, 4. Panjang gelombangnya 4 diff, kemudian tinggi gelombangnya 2 diff. Selanjutnya kita nyalakan lagi ini, kita ubah lagi frekuensinya jadi 10. Oke, lihat ya, berubah gelombangnya. Jadi seperti saya jelaskan tadi bahwa pengaruh dari frekuensi, semakin besar frekuensi maka panjang gelombangnya akan semakin kecil. Sementara kalau kita kecilkan frekuensi maka panjang gelombangnya akan semakin besar. Oke, jadi untuk panjang gelombang yang frekuensi 10, ini 1 diff, ini 2. Berarti ini panjang gelombangnya 1,4 diff. Sedangkan untuk tinggi gelombangnya 1, 2. Untuk tinggi gelombangnya yaitu 2 diff. Frekuensi 10 itu tinggi gelombangnya 2 diff, panjang gelombangnya 1,4 diff. Selanjutnya kita ubah lagi menjadi 15 frekuensinya. Oke, lihat, perhatikan panjang gelombangnya 1,2 diff. Untuk frekuensi 15, panjang gelombangnya 1,2 diff dan tinggi gelombangnya 1,2 diff. Kemudian tinggi gelombangnya yaitu 122 diff. Jadi untuk frekuensi 15 panjang gelombangnya itu 1,2 diff, sementara tinggi gelombangnya itu 2, diff. Oke, jadi ini adalah rangkaian dan data-data yang kita peroleh untuk rangkaian clipper dioda sejajar. Baik, selanjutnya kita masuk rangkaian yang berikutnya, di mana rangkaian berikutnya itu kita ingin merangkai rangkaian biasa dioda clipper. Jadi untuk bentuk rangkaian biasa dioda clipper itu seperti ini. Untuk gelombang yang dihasilkan untuk yang input yaitu menghasilkan gelombang sinus, sementara untuk yang outputnya dia menghasilkan gelombang sinus potong atas.
Jadi komponen-komponen yang kita gunakan pada rangkaian ini, kita membutuhkan satu buah resistor, satu buah dioda, dan satu buah baterai. Oke, langsung saja kita masuk ke proses pengambilan data. Oke, jadi untuk rangkaiannya seperti ini. Jadi kita langsung kasih nyala saja. Jadi akan muncul gelombangnya seperti ini. Coba kita tes kalau frekuensi. Oke, jadi dia lebih jelas kalau frekuensinya 1. Tapi karena kita ingin menyamakan dengan frekuensi yang sebelumnya, jadi kita gunakan tetap frekuensinya 5, 10, dan 15. Oke, yang pertama kita menggunakan frekuensi yang kelima. Oke, kemudian kita tidak lupa ininya diganti 0,05 div, kemudian ini 10. Oke, jadi bisa dilihat ini hasil gelombang yang akan kita peroleh. Supaya mudah mengaturnya. Oke, jadi adapun untuk outputnya yang kita harus hasilkan yaitu gelombang sinus potong atas. Ini sini gelombang sinus, kemudian di sini potong atas. Jadi sudah sesuai dengan yang ada di modul. Oke, langsung saja kita baca berapa panjang gelombangnya. Jadi untuk panjang gelombang yang ini, untuk yang frekuensi 5 yaitu 1, 2, 3, 4,2 div. Ini tidak sampai ini. Jadi panjang gelombangnya 4 div, sementara tinggi gelombangnya 1, 2, 3, 3,2 div. Jadi untuk frekuensi 5 pada rangkaian biaset dioda Clipper, panjang gelombangnya itu 4 div, sementara tinggi gelombangnya itu 3,2 div. Selanjutnya kita ubah lagi frekuensinya menjadi 10. Oke, jadi gelombangnya seperti ini. Langsung saja kita baca panjang dan tinggi gelombangnya. Jadi untuk panjang gelombangnya frekuensi 10 yaitu 1, ini kan ada lebihnya, ini tidak sampai, jadi bisa dihitung 2 div. Jadi panjang untuk frekuensi 10 panjang gelombangnya 2 div, sedangkan untuk tinggi gelombangnya yaitu 1, 2, 3, 3,2 div. Jadi frekuensi 10 panjang gelombangnya 2 div, sementara tinggi gelombangnya itu 3,2 div. Kemudian lanjut ke frekuensi 15. Oke. Jadi untuk frekuensi 15 panjang gelombangnya itu 1,2 div. 1,2 div. Untuk frekuensi 15 panjang gelombangnya 1,2 div, sementara tinggi gelombangnya 3,2 div. Oke, jadi inilah data yang kita peroleh untuk rangkaian biasit dioda Clipper. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian yang berikutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke rangkaian berikutnya yaitu rangkaian slicker, dimana untuk rangkaian slicker input yang harus kita hasilkan yaitu gelombang sinus. Ini sinusnya potong atas, sinus full. Kemudian adapun output yang harus kita hasilkan di rangkaian slicker ini yaitu sinus potong atas. Ini potong atasnya full. Jadi beda dengan yang tadi, kalau ini sinus hanya potong setengah saja. Ini sementara kalau yang ini gelombang yang harus kita hasilkan yaitu sinus kemudian tak potong full.
Jadi adapun komponen yang kita gunakan yaitu resistor, kemudian dioda dan baterai. Langsung saja kita masuk ke proses pengambilan data. Jadi untuk rangkaiannya itu seperti ini telah saya buat. Ini ada osiloskop, kemudian ada function generator, ada resistor, ada dioda dan baterai. Oke, jadi kita mau samakan semua frekuensinya, time per diff dan volt per diff-nya. Jadi sini yang pertama kita gunakan dulu frekuensi yang kelima. Ini kita kasih nyalan. Itu, lihat. Maka seperti ini hasil gelombangnya. Oke, langsung saja kita hitung panjang dan tinggi gelombangnya. Oke, jadi untuk panjang gelombang frekuensi yang 5 yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi 4 diff. Untuk panjang gelombang yang frekuensi kelima itu 4 diff, sementara untuk tinggi gelombangnya itu dengan tidak sampai di sini, berarti tinggi gelombang itu 0,8 diff. Jadi panjang gelombang frekuensi yang kelima yaitu frekuensi 5 yaitu 4 diff, sementara tinggi gelombangnya itu hanya 0,8 diff. Selanjutnya kita masuk ke frekuensi 10. Oke, jadi sudah nampak gelombangnya. Oke, jadi untuk frekuensi 10 panjang gelombangnya 2 diff. Ini ada setengah. Ini ada 0,2 diff, ini 1 diff, ini 0,8. Oke, jadi panjang frekuensi 10 panjang gelombangnya itu 2 diff, sementara tinggi gelombangnya sama 0,8 diff karena ini tidak sampai di puncak. Jadi frekuensi 10 panjang gelombangnya 2 diff, tinggi gelombangnya 0,8 diff. Selanjutnya kita masuk ke frekuensi 15. Oke. Jadi untuk frekuensi yang ke-15 itu panjang gelombangnya panjang gelombangnya 1,4 diff. Oke, jadi panjang frekuensi 15 panjang gelombangnya itu 1,4 diff, sementara tinggi gelombangnya itu 0,8 diff. Jadi untuk frekuensi 15 panjang gelombangnya 1,4 diff, sementara tinggi gelombangnya 0,8 diff. Jadi ini adalah hasil data yang kita peroleh untuk rangkaian Slicker.